Apakah Anda pernah merasa tubuh Anda tidak lagi milik Anda sendiri? Bahwa meski Anda makan cukup, berjalan setiap hari, atau menjaga pola hidup sehat, kekuatan tetap berkurang. Seperti ada sesuatu yang diam-diam menguras energi Anda dari dalam? Jika ya, Anda tidak sendiri. Banyak orang di atas usia 50 mengalami hal yang sama. Dan banyak yang tidak tahu bahwa mereka sedang mengalami kondisi yang bisa diam-diam merampas kemandirian mereka. Sarkopenia. Tapi tunggu, jangan langsung berpikir ini tak bisa dilawan. Justru disinilah kabar baiknya dimulai. Dalam video ini, Anda akan menemukan kebenaran mengejutkan. Kehilangan massa otot bukanlah takdir yang tak terelakkan. Bahkan, Anda bisa menghentikannya, membalikan dampaknya, dan menghidupkan kembali kekuatan tubuh Anda hanya dengan 7 buah alami yang tersedia di pasar sekitar Anda. Mengapa harus menonton sampai akhir? Karena Anda akan belajar buah-buahan spesifik yang bisa menghentikan dan membalikan sarkopenia secara ilmiah. Anda akan mendapatkan protokol konsumsi lengkap. Kapan? Bagaimana? Dan dalam bentuk apa buah-buahan itu harus dikonsumsi untuk hasil maksimal. Di akhir video, saya akan mengungkap satu rahasia yang tidak pernah diberitahukan dokter kepada Anda, yang bisa melipat gandakan manfaat buah-buahan ini hingga 10 kali lipat. Dan yang paling penting, Anda akan memahami urutan harian regeneratif yang bisa mengembalikan kekuatan Anda dalam waktu hanya 12 minggu. Video ini bukan hanya tentang informasi. Ini adalah tentang harapan baru, tentang mengambil kembali kendali atas tubuh Anda, dan tentang memilih untuk menua dengan kekuatan, bukan dengan kelemahan. Jadi tetap bersama saya. Karena setiap detik video ini bisa menjadi awal dari tubuh yang Anda pikir sudah hilang selamanya. Dan percayalah, Anda layak mendapatkannya kembali. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Pernahkah Anda merasa tubuh Anda mulai berubah diam-diam setelah melewati usia 50 tahun? Bahwa apa yang dulu terasa ringan dan sederhana kini terasa berat dan melelahkan? Tahukah Anda bahwa secara ilmiah, setiap tahun setelah usia 50, kita kehilangan sekitar 1 hingga 2% massa otot. Dan angka ini bisa melonjak lebih cepat jika kita tidak melakukan apa-apa? Bayangkan perlahan, kekuatan yang selama ini Anda andalkan mengikis sedikit demi sedikit. Tubuh yang dulu menjadi sekutu setia, yang membantu Anda berjalan jauh, mengangkat cucu, membawa belanjaan, kini justru menjadi sumber kelelahan, ketidaknyamanan, dan bahkan rasa frustrasi mendalam. Anda mulai terengah hanya untuk menaiki beberapa anak tangga. Lengan yang dulu kuat kini gemetar saat membuka tutup botol. Dan yang paling menyakitkan, Anda mulai merasa rapuh, seolah tubuh Anda sedang mengkhianati Anda. Halo, sahabatku yang terkasih. Jika Anda merasa bahwa kekuatan Anda telah memudar, bahwa tubuh Anda tak lagi merespon seperti dulu, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendiri. Dan lebih penting lagi, ada harapan nyata. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengangkat tabir dari sebuah kondisi yang secara diam-diam mencuri kemandirian dan harga diri jutaan orang. Sarkopenia. Para dokter menyebutnya sarkopenia, tetapi kita mengenalnya dengan perasaan menyakitkan yang tak terucapkan. Saya tidak seperti dulu. Dan dari semua tantangan penuaan, kerutan, uban, pandangan yang mulai kabur, yang paling menghantui adalah kehilangan kekuatan, kehilangan kendali atas tubuh kita sendiri, dan hilangnya kepercayaan diri saat melakukan hal-hal sederhana. Namun inilah kenyataannya, yang jarang dijelaskan oleh dokter dengan gamblang.
sarkopenia bukanlah hukuman wajib dari proses menua. Ini bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Sebaliknya, ini adalah kondisi yang bisa dicegah, diperlambat, bahkan dibalik, dan senjatanya bukanlah obat mahal atau operasi rumit, melainkan sesuatu yang sangat sederhana, dan mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang juga. Saya berbicara tentang buah-buahan tertentu. Ya, buah-buahan alami yang telah diteliti secara ilmiah dan terbukti memiliki kekuatan luar biasa dalam menjaga dan membangun kembali massa otot pada usia lanjut. Ini bukan buah sembarangan, melainkan 7 jenis buah revolusioner yang telah menjadi fokus riset para ahli gerontologi dan nutrisi olahraga di berbagai universitas terkemuka dunia. Sayangnya, tidak ada yang memberitahu Anda buah-buahan apa saja itu, mengapa mereka sangat efektif, dan bagaimana cara mengonsumsinya untuk hasil yang optimal. Karena itulah video ini begitu penting. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjaga otot cukup dengan makan lebih banyak protein. Tapi ilmu pengetahuan terbaru membuktikan bahwa senyawa bioaktif dalam buah-buahan tertentu memiliki peran yang sama pentingnya, bahkan dalam beberapa kasus, lebih kuat, dalam memerangi sarkopenia secara alami. Dalam video ini, saya akan membagikan kepada Anda ke-7 buah luar biasa tersebut. Saya akan menguraikan ilmu di balik masing-masing buah, bagaimana cara memasukkannya ke dalam pola makan harian Anda, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya, dan berapa banyak yang Anda butuhkan untuk mulai merasakan dampaknya dalam hitungan minggu. Dan saya menyimpan sesuatu yang sangat spesial di akhir video, sebuah rahasia yang saya temukan setelah bertahun-tahun riset pribadi. Sebuah teknik alami yang, saat dikombinasikan dengan 7 buah ini, bisa meningkatkan efektivitasnya hingga 10 kali lipat. Rahasia ini tidak banyak diketahui, bahkan oleh para profesional kesehatan. Jadi saya mohon, tetaplah bersama saya hingga akhir. Karena informasi yang akan Anda dengar bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda. Bisa menjadi kunci untuk mendapatkan kembali kekuatan, mobilitas, dan kepercayaan diri yang selama ini Anda pikir telah hilang selamanya. Tubuh Anda belum selesai. Hidup Anda belum selesai. Dan kekuatan sejati Anda, mungkin baru akan dimulai hari ini. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Buah pertama, blueberry, penjaga otot yang terlupakan. Kita mulai dengan buah yang sering diremehkan, bahkan dilupakan oleh banyak orang, blueberry. Namun bagi saya, blueberry bukan hanya buah manis berwarna biru keunguan. Ia adalah simbol harapan, pemulihan, dan kekuatan yang kembali. Izinkan saya bercerita tentang seorang sahabat saya, Pak Budi, yang usianya kini 72 tahun. Beliau adalah gambaran sejati pria aktif di masa senja. Setiap pagi ia berjalan menyusuri jalan setapak desa. Setiap akhir pekan bermain shogi sambil tertawa bersama kami, dan ia merawat taman kecil di halaman kuilnya dengan penuh cinta. Tapi kemudian, dalam waktu 6 bulan saja, semuanya berubah. Ia mulai tampak letih, lemah, dan kehilangan semangat. Ia berkata, "Saya hanya butuh istirahat." Tapi kami tahu itu lebih dari sekadar kelelahan biasa. Ia mulai menghindari pertemuan. Berat badannya menurun drastis. Tangannya tak lagi sanggup mengangkat sekantong belanjaan. Bahkan, bangun dari kursi menjadi tantangan. Ketika akhirnya ia pergi ke dokter, diagnosisnya datang seperti pukulan pelan namun dalam. Sarkopenia, kehilangan massa otot karena usia. Dan yang membuat hati kami remuk, dokter menyebutnya normal. Tapi Pak Budi, meski lemah secara fisik, masih memiliki semangat ingin tahu yang kuat.
Ia tidak menerima jawaban itu begitu saja. Ia meneliti, membaca, dan menggali, hingga ia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Blueberry mengandung antosianin, salah satu antioksidan paling kuat di dunia, yang mampu melawan kerusakan otot dan memperbaiki jaringan yang rusak karena stres oksidatif, karat yang menumpuk di otot kita seiring usia. Sebuah studi di Universitas Tufts menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi 1 cangkir blueberry segar setiap hari selama 12 bulan tidak hanya menghentikan kehilangan otot, tetapi juga mengalami peningkatan kekuatan otot rata-rata sebesar 18%. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah perubahan hidup nyata. Pak Budi mengikuti protokol itu dengan tekun. 1 cangkir blueberry segar setiap hari, 30 menit sebelum aktivitas fisik, bahkan hanya menyiram tanaman. Ia mencucinya dengan air dingin, tidak pernah merendam, dan memastikan buahnya segar. 4 bulan kemudian, ia kembali tersenyum sambil membawa tas belanja dari pasar. Kekuatannya kembali. Harapannya hidup kembali. Yang lebih mengejutkan, blueberry juga memperbaiki komunikasi antara otak dan otot, sebuah aspek vital yang sering dilupakan. Di usia senja, sinyal saraf menjadi lamban, membuat gerakan terasa canggung. Blueberry membantu menjaga sinyal itu tetap lancar, membuat Anda merasa terhubung kembali dengan tubuh Anda sendiri. Namun perlu dicatat, tidak semua blueberry sama. Blueberry segar mengandung 3 kali lipat antosianin dibandingkan yang beku, dan 10 kali lebih tinggi daripada yang kering. Kualitas dan waktu konsumsi adalah kunci. Blueberry hanyalah awal. Tapi dari awal kecil ini, kebangkitan bisa dimulai. Buah kedua, pisang bahan bakar otot sempurna. Buah kedua ini mungkin terlihat sederhana, sering terabaikan karena terlalu umum. Tapi di balik kulit kuningnya, pisang menyimpan kekuatan luar biasa yang tak banyak diketahui. Pisang bukan hanya makanan camilan, ia adalah bahan bakar otot alami yang dirancang oleh alam untuk membantu lansia bangkit dari kelemahan. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa atlet profesional hampir selalu membawa pisang ke lapangan? Itu bukan kebetulan. Pisang menyediakan kombinasi unik 3 jenis gula alami, fruktosa, glukosa, dan sukrosa, yang dilepaskan secara bertahap ke dalam aliran darah, memberi otot energi berkelanjutan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia yang cepat kehabisan tenaga. Masalah sarkopenia bukan hanya hilangnya massa otot, tetapi juga otot yang tersisa tidak mampu bekerja optimal karena kekurangan energi yang efisien. Ini seperti mobil tua yang mesinnya masih bagus, tapi tangki bensinnya bocor. Anda mengisi, tapi cepat habis. Disinilah pisang berperan. Ia mengisi ulang baterai otot Anda dengan cara yang lembut dan efektif. Sebuah studi di Journal of Gerontology menunjukkan bahwa lansia yang makan 1 pisang sedang setiap hari selama 16 minggu mengalami peningkatan daya tahan otot sebesar 25%, dan penurunan kelelahan harian hingga 40%. Itu bukan perubahan kecil. Itu adalah kembalinya kemampuan untuk menikmati hari tanpa takut kelelahan. Tapi ada lagi rahasia besar dalam pisang, kalium. Lansia sangat rentan kekurangan kalium, dan itu bisa melumpuhkan kemampuan otot untuk berkontraksi dengan baik. Tanpa cukup kalium, otot seperti tidak bisa dinyalakan. Pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium, atau hampir 10% dari kebutuhan harian Anda. Berikut protokol yang disarankan. 1 jam sebelum aktivitas apapun, jalan kaki, menyapu, berbelanja, makan 1 pisang matang sedang. Setelah aktivitas, makan setengah pisang untuk membantu pemulihan otot lebih cepat. 2 jam sebelum tidur, makan pisang kecil untuk mendukung perbaikan otot malam hari dan mengurangi kram malam.
Saya ingin Anda mengenal Pak Surya, usia 75 tahun. Ia menderita kram kaki malam hari yang sangat menyakitkan, sering membangunkannya di tengah malam. Obat dari dokter hanya membantu sedikit. Tapi setelah ia mulai rutin makan satu pisang kecil sebelum tidur, kramnya hilang dalam seminggu. Ia pun merasa lebih berenergi di siang hari, dan kini dapat berjalan lebih jauh tanpa rasa lelah yang berlebihan. Namun hati-hati, tingkat kematangan pisang menentukan efeknya. Pisang hijau, tinggi pati resisten, baik untuk usus. Pisang kuning dengan sedikit bintik coklat, rasio gula ideal untuk energi otot. Pisang sangat matang, gula cepat serap, cocok untuk pemulihan cepat. Untuk melawan sarkopenia, pilih pisang kuning dengan sedikit bintik coklat. Itu adalah titik keseimbangan sempurna antara energi dan kebaikan untuk otot Anda. Buah ketiga, ceri asam, penyembuh sunyi di tengah malam. Dari semua buah dalam daftar ini, mungkin yang paling revolusioner namun paling tak terduga adalah ceri asam, atau yang juga dikenal sebagai ceri tart. Buah kecil ini tampak biasa, tetapi di dalamnya tersembunyi kekuatan luar biasa untuk meredakan nyeri, memperbaiki otot, dan memulihkan kehidupan yang sempat melemah. Saya ingin berbagi kisah menyentuh dari seorang teman saya, Ibu Sari, yang kini berusia 69 tahun. Ia adalah wanita tangguh yang tidak pernah mengeluh. Tapi selama bertahun-tahun, ia bangun setiap pagi dengan tubuh yang terasa seperti habis dihajar badai. Padahal, satu-satunya olahraganya adalah berjalan kaki pelan ke toko kelontong. Ia menggambarkan rasa sakit itu seperti ototnya berteriak setiap kali bangun tidur. Lelah bahkan sebelum hari dimulai. Dokter mendiagnosisnya dengan peradangan kronis terkait usia, dan memberinya obat antiinflamasi yang malah menyebabkan sakit perut berkepanjangan. Ia mulai kehilangan harapan, merasa tubuhnya semakin menjauh dari dirinya sendiri. Sampai suatu hari, cucunya, seorang mahasiswa gizi yang peduli, mengusulkan sesuatu yang terdengar terlalu sederhana, bahkan nyaris konyol. "Nenek, coba minum jus ceri asam sebelum tidur." Ibu Sari tertawa kecil, tetapi karena tak punya pilihan lain, ia mencoba. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Yang terjadi mengubah hidupnya. Dalam kurang dari 2 minggu, ia bangun dengan perasaan berbeda. Bukan sepenuhnya sembuh, tapi lebih ringan, lebih segar, dan, yang terpenting, tidak lagi merasa dikalahkan oleh tubuhnya sendiri. Setelah 2 bulan, nyeri yang mengganggunya selama bertahun-tahun lenyap, dan kekuatannya mulai kembali. Bahkan, terapis fisiknya terheran-heran melihat perkembangan drastis itu dan bertanya, "Apa yang sebenarnya Anda lakukan?" Jawabannya sederhana, ceri asam. Buah ini mengandung antosianin dan proantosianidin, 2 senyawa antiinflamasi alami yang sangat kuat namun sering diabaikan. Tidak seperti antosianin dalam blueberry, senyawa pada ceri asam memiliki struktur molekul unik yang secara khusus menargetkan peradangan otot kronis, akar tersembunyi dari banyak kasus sarkopenia. Inilah yang banyak orang tidak tahu, sarkopenia bukan hanya karena otot tidak digunakan. Sebagian besar didorong oleh peradangan tingkat rendah yang terus-menerus, seperti bara api kecil yang tak pernah padam di dalam tubuh, menghalangi otot memperbaiki diri dan tumbuh kembali. Sebuah studi luar biasa dari Universitas Belmont mengikuti 150 lansia selama 24 minggu. Separuh dari mereka minum jus ceri asam setiap malam, dan separuh lainnya hanya plasebo. Hasilnya menakjubkan. Penurunan penanda peradangan sebesar 47%.
peningkatan massa otot tanpa lemak hingga 1,2 kg. Kekuatan genggaman meningkat 32%. Keluhan nyeri otot pasca latihan menurun 60%. Bagaimana ceri asam bisa begitu efektif? Pertama, ia bekerja saat Anda tidur. Pada malam hari, tubuh kita melepaskan hormon pertumbuhan, yang seharusnya memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot. Tapi peradangan menghalangi proses ini. Ceri asam menenangkan peradangan, membuka jalan bagi hormon untuk bekerja dengan optimal. Kedua, ceri asam adalah salah satu dari sedikit makanan alami yang mengandung melatonin aktif, hormon tidur. Tapi bukan hanya tidur biasa. Melatonin dari ceri asam meningkatkan fase tidur nyenyak, fase di mana pemulihan otot paling intens terjadi. Ketiga, ia bertindak sebagai tim pembersih malam hari. Ia membantu tubuh membuang limbah metabolik yang menumpuk di otot, mempercepat pemulihan dan regenerasi. Berikut adalah protokol penggunaannya, yang sederhana tapi harus konsisten. 2 sendok makan jus ceri asam pekat, tanpa tambahan gula, dicampur dalam segelas air, 1 jam sebelum tidur. Atau, makan 1 cangkir ceri asam segar atau beku sebagai makanan penutup malam, setidaknya 2 jam sebelum tidur. Atau, 1/4 cangkir ceri kering tanpa gula dicampur dengan yogurt Yunani polos sebelum tidur. Konsistensi adalah segalanya. Seperti api yang dipadamkan seteguk demi seteguk, peradangan kronis memudar perlahan. Hasil dramatis mungkin membutuhkan waktu 4-6 minggu, tapi Anda akan merasakan bedanya dari minggu pertama. Teman saya lainnya, Pak Joko, usia 74, menulis surat penuh semangat setelah mencoba protokol ini. Awalnya saya pikir itu cuma sugesti, tulisnya, tapi setelah 1 bulan, istri saya sendiri yang bilang saya tidak lagi mengeluh setiap pagi. Sekarang, saya bisa menanam lagi di kebun yang dulu saya tinggalkan karena nyeri. 1 peringatan penting, ceri manis, sweet cherry, tidak memiliki efek ini. Yang Anda butuhkan adalah ceri asam, dalam bentuk segar, beku, kering tanpa gula, atau jus pekat murni. Buah keempat, kiwi, pembangun seluler yang tak disangka. Saat Anda memikirkan buah kiwi, mungkin yang terlintas di benak hanyalah buah mungil berbulu, eksotis, dan kaya vitamin C, tapi tahukah Anda? Di balik kulit hijaunya yang kasar, tersembunyi sebuah kekuatan yang sangat penting bagi tubuh lansia. Kekuatan untuk membangun kembali otot dari dalam, di tingkat paling dasar, tingkat sel. Saya ingin Anda mendengar kisah seorang teman saya yang sangat saya hormati, Pak Agus, kini berusia 71 tahun. Ia adalah seorang mantan mekanik, tangan-tangannya dulu kuat, cekatan, penuh keahlian. Seumur hidupnya ia bekerja dengan logam, alat, dan mesin. Namun setelah pensiun, ia menyaksikan tubuhnya berubah di hadapan matanya sendiri. Lengan yang dulu kokoh mulai menyusut, menggantung lemah. Ia berkata dengan sedih, seolah kekuatan itu perlahan-lahan menguap dari tubuh saya. Putranya yang bekerja sebagai ahli gizi olahraga menyarankan satu hal sederhana, makan 2 buah kiwi setiap hari. Pak Agus sempat tertawa, masa buah kecil begini bisa bantu saya? Tapi karena ia percaya pada anaknya, ia mencobanya. Dan itulah awal dari transformasi yang tidak hanya mengubah tubuhnya, tapi juga mengembalikan martabatnya. Dalam 3 bulan, Pak Agus bisa mengangkat alat berat lagi, membantu tetangga membetulkan motor, dan, yang paling ia banggakan, membuka toples tanpa bantuan. Teman-temannya bahkan bertanya, apa rahasiamu? Jawabannya, kiwi.
Tapi apa sebenarnya yang membuat kiwi begitu istimewa dan efektif dalam melawan sarkopenia? 1. Vitamin C dalam dosis super. Satu buah kiwi mengandung lebih banyak vitamin C daripada satu jeruk utuh. Vitamin C adalah fondasi dari sintesis kolagen, dan kolagen adalah zat yang menyatukan serat otot, tendon, dan jaringan ikat. Tanpa cukup kolagen, otot menjadi lemah, seperti jaring yang putus tali-tali penghubungnya. 2. Enzim aktinidin, pencerna protein terbaik. Kiwi mengandung enzim unik bernama aktinidin, yang membantu tubuh lansia mencerna dan menyerap protein dengan lebih baik. Ini sangat penting, karena seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita menjadi kurang efisien, dan protein, meskipun dikonsumsi dalam jumlah cukup, tidak selalu bisa dimanfaatkan sepenuhnya tanpa bantuan enzim ini. 3. Kalium mudah serap. Menariknya, kiwi mengandung lebih banyak kalium daripada pisang, dan dalam bentuk yang lebih mudah diserap tubuh. Kalium ini berperan penting dalam kontraksi otot dan mencegah pemecahan protein, membantu menjaga otot tetap aktif dan terhindar dari kerusakan. 4. Serat larut khusus untuk otak dan otot. Serat dalam kiwi memberi makan bakteri baik di usus, yang kemudian menghasilkan asam amino, bahan mentah yang digunakan otot Anda untuk membangun kembali jaringan. Kiwi tidak hanya memberi nutrisi, tetapi juga mengaktifkan sistem produksi dalam tubuh Anda. Sebuah studi menakjubkan dari Universitas Auckland melibatkan 200 lansia dengan sarkopenia selama 20 minggu. Separuh dari mereka makan 2 kiwi setiap hari, sementara kelompok lainnya makan buah biasa dengan kalori yang setara. Hasilnya mengejutkan. Penambahan rata-rata 1,8 kg otot tanpa lemak. Peningkatan kekuatan kaki sebesar 28%. Penyerapan protein meningkat hingga 35%. Penurunan signifikan pada penanda pemecahan otot. Ini bukan hanya data, ini adalah harapan nyata. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Protokol kiwi, cara konsumsi yang tepat untuk hasil maksimal. Untuk mendapatkan manfaat penuh dari kiwi, cara konsumsinya sangat penting. Berikut panduan yang telah digunakan oleh banyak lansia dengan hasil luar biasa. Waktu konsumsi. Makan 1 kiwi 30 menit sebelum makan utama yang mengandung protein, seperti makan siang atau makan malam. Ini memberi waktu bagi enzim aktinidin untuk siap membantu proses pencernaan. Cara makan. Cuci bersih dan makan bersama kulitnya. Ya, kulit kiwi aman dimakan dan mengandung 3 kali lebih banyak vitamin C dan serat larut dibandingkan daging buahnya saja. Jumlah ideal. Maksimal 2 buah kiwi per hari. Lebih dari itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan perut pada beberapa orang. Jenis kiwi. Gunakan variasi hijau dan emas secara bergantian. Kiwi hijau lebih tinggi vitamin C. Kiwi emas lebih kaya akan aktinidin. Saya juga ingin Anda mengenal Pak Bima, usia 73 tahun. Ia mengikuti protokol ini dengan ketat. Dalam 2 bulan, ia tidak hanya merasa lebih kuat secara fisik, tetapi juga mengalami peningkatan pencernaan dan energi yang luar biasa. Ia bahkan berkata, "Dulu saya makan daging tapi cepat lelah. Sekarang, saya bisa makan dan merasa energi saya benar-benar terpakai." Kiwi bukan hanya buah manis di pagi hari, ia adalah mesin pembangun yang bekerja di balik layar, membangun kembali tubuh Anda sel demi sel, dengan senyap tapi penuh kekuatan. Ia bukan sekadar makanan. Ia adalah sekutu tubuh Anda. Buah ketujuh, alpukat pembangun hormonal dari dalam.
Kini kita sampai pada buah terakhir, dan mungkin yang paling dalam kerjanya, paling mendasar dalam isinya, buah yang bukan hanya memberi Anda nutrisi, tetapi menyentuh pusat kendali tubuh Anda, hormon. Namanya alpukat. Ya, alpukat, buah lembut berwarna hijau mentega yang selama ini mungkin Anda anggap sekadar topping roti. Namun di dunia pemulihan kekuatan lansia, alpukat adalah senjata rahasia yang bekerja sunyi namun sangat kuat. Saya ingin Anda mengenal Lestari, sepupu saya yang luar biasa, kini berusia 70 tahun. Dalam perjuangannya melawan kehilangan otot, ia telah mencoba segalanya. Suplemen mahal, sesi terapi, makanan tinggi protein. Tapi hasilnya selalu nihil. Sampai suatu hari, dokternya, dengan nada tenang namun penuh keyakinan, menyampaikan saran sederhana. Makan 1 alpukat utuh setiap hari, selama 3 bulan. Lestari tertawa pelan, penuh keraguan. Tapi dia mencobanya. Dan setelah 10 minggu, datang momen yang membuatnya menangis haru. Ia bisa mengangkat cucunya kembali ke pangkuan. Bukan hanya karena berat badannya pulih, tapi karena kekuatannya pulih. Anak-anaknya terpana, suaminya menitikan air mata, dan dokternya kagum. Apa yang terjadi? Apa rahasia dalam alpukat? 1. Lemak tak jenuh tunggal, fondasi hormon. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal spesifik, prekursor hormon anabolik yang cenderung merosot seiring bertambahnya usia. Artinya, tubuh menggunakan lemak sehat ini sebagai bahan baku membangun kembali keseimbangan hormonal, khususnya hormon yang merangsang pertumbuhan otot dan pemulihan jaringan. 2. Kalium dan magnesium dalam rasio sempurna. 1 alpukat mengandung lebih banyak kalium daripada 3 pisang, dan juga magnesium, 2 mineral penting yang bekerja sama dalam sintesis protein otot. Tanpa mereka, tubuh kesulitan memulihkan dan membangun kembali serat otot yang rusak. 3. Folat aktif, penopang regenerasi DNA otot. Alpukat mengandung folat alami dalam bentuk yang mudah diserap tubuh. Folat ini tidak hanya penting untuk otak, tetapi juga meningkatkan produksi DNA dan RNA di sel otot, yang krusial untuk regenerasi dan pertumbuhan sel baru. 4. Vitamin K2, penjaga arah kalsium. Salah satu rahasia paling menarik dari alpukat adalah kandungan vitamin K2 aktif, yang mengarahkan kalsium ke tempat yang benar, yaitu ke otot dan tulang, bukan ke arteri. Bagi lansia, ini sangat penting untuk mencegah pengerasan pembuluh darah sambil tetap memperkuat struktur tubuh. Sebuah uji klinis oleh Universitas Texas dengan 200 wanita di atas usia 65 tahun menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi 1 alpukat per hari selama 3 bulan mengalami peningkatan otot tanpa lemak sebesar 1,9 kg. Kekuatan genggaman naik hingga 35%. Hormon anabolik alami meningkat 22%. Kepadatan tulang juga naik signifikan. Alpukat bukan hanya makanan. Ia adalah sinyal pemulihan bagi tubuh yang lelah. Protokol konsumsi alpukat untuk lansia. Waktu konsumsi. Makan 1 alpukat utuh saat makan utama yang mengandung protein, misalnya sarapan atau makan siang. Jumlah 1 buah sedang per hari. Setengah tidak cukup untuk manfaat penuh, 2 terlalu padat kalori bagi sebagian besar lansia. Cara makan. Tambahkan garam laut dan air perasan lemon untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Kombinasikan dengan protein tanpa lemak dan sayuran hijau untuk efek sinergis. Tingkat kematangan. Pilih alpukat yang sedikit lunak saat ditekan, dengan daging hijau cerah tanpa bintik coklat. Urutan harian regeneratif, gabungan 7 buah untuk hasil maksimal.
Setelah bertahun-tahun eksperimen, saya menemukan bahwa menggabungkan ketujuh buah ini dalam urutan waktu yang tepat dapat melipat gandakan manfaat hingga 300%. Mengapa? Karena tubuh manusia bekerja dalam siklus. Setiap buah mendukung proses regeneratif tubuh dalam fase yang berbeda sepanjang hari. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 4 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Berikut adalah urutan regeneratif harian yang direkomendasikan. Pukul 6, perut kosong. Jus delima pekat, 2 sendok makan, dalam air hangat. Mengaktifkan antioksidan dan sel satelit otot. Pukul 7, sebelum sarapan. 1 kiwi utuh, dengan kulit. Memicu enzim pencernaan untuk protein. Pukul 8, saat sarapan. Setengah alpukat seprotein sayuran. Optimalkan penyerapan lemak dan hormon otot. Pukul 12, sebelum makan siang. 1 cangkir blueberry segar. Melindungi otot dari stres oksidatif. Pukul 12.30, makan siang. Setengah alpukat lainnya. Stabilkan hormon dan dukung sintesis protein. Pukul 16, sebelum aktivitas. 1 pisang matang sempurna. Energi bertahap untuk otot dan sendi. Pukul 18, setelah aktivitas. 1 cangkir pepaya segar. Percepat perbaikan otot dan hilangkan nyeri. Pukul 21, sebelum tidur. Jus ceri asam pekat atau ceri beku. Tidur nyenyak, pemulihan malam hari maksimal. Apa yang bisa Anda harapkan? Minggu 1-2. Energi bertambah, tubuh terasa lebih ringan, kelelahan mulai berkurang. Minggu 3-4. Genggaman tangan lebih kuat, langkah lebih mantap, aktivitas lebih mudah dilakukan. Minggu 5-8. Otot mulai terbentuk kembali, postur lebih stabil, keseimbangan tubuh meningkat. Minggu 9-12. Transformasi penuh. Anda akan merasa seperti mendapat tubuh baru, kuat, sigap, dan percaya diri. Penutup, Anda lebih kuat dari yang Anda kira. Sarkopenia bukan takdir. Ia adalah tantangan yang bisa Anda hadapi, dan Anda bisa menang. 7 buah ini bukan hanya makanan. Mereka adalah tim penyelamat. Mereka menutrisi, memulihkan, dan membangunkan kembali kekuatan sejati Anda. Jangan tunggu sampai tubuh Anda meminta tolong. Mulailah hari ini. Dan jika video ini menyentuh hati Anda, klik tautan di layar untuk mempelajari 5 latihan tubuh tanpa alat khusus, dirancang khusus untuk usia 50 ke atas. Tanpa gym, tanpa biaya. Hanya kekuatan, tekad, dan hasil nyata. Tinggalkan komentar Anda di bawah. Apa 1 buah dari 7 ini yang paling Anda ingin coba? Apa 1 perubahan kecil yang bisa Anda mulai hari ini? Suka video ini? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami agar Anda tidak melewatkan konten penting lainnya. Usia hanyalah angka. Tapi kekuatan sejati Anda adalah pilihan. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan menuju kehidupan yang bebas dari sarkopenia, penuh kekuatan, vitalitas, dan martabat. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda. Dari semua yang telah kita bahas hari ini, tentang 7 buah revolusioner, protokol harian, dan rahasia pemulihan otot yang selama ini tersembunyi, apa yang paling mengejutkan Anda?
Apa satu hal yang benar-benar membuka mata Anda? Dan yang lebih penting lagi, apa satu hal yang Anda siap untuk praktekkan mulai hari ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar, dan saya ingin tahu langkah kecil apa yang akan Anda ambil untuk memulihkan kekuatan, kemandirian, dan vitalitas Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel YouTube kami. Setiap klik dari Anda membantu kami menyebarkan pengetahuan ini ke lebih banyak orang yang membutuhkannya. Karena ingat, usia hanyalah angka. Tapi keputusan Anda hari ini bisa mengubah kualitas hidup Anda untuk tahun-tahun ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tempat di mana kita terus membangun kehidupan yang kuat, sehat, dan bebas dari sarkopenia.